Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fisika kelas 12, masih bab listrik statis, yaitu tentang pembahasan potensial listrik pada bola konduktor berongga dan potensial listrik pada plat sejajar. Lalu nanti kita akan bahas juga tentang hukum kekekalan energi pada muatan listrik. Nah, ini kita akan bahas di sini adalah potensial listrik pada bola konduktor berongga atau konduktor bola berongga. Jadi kalau kemarin ketika kita bahas hukum Gauss bahwa kuat medan listrik, kan pembahasan tentang kuat medan listrik, bahwa konduktor bola berongga itu kan muatannya terdistribusi di permukaan bola. Kalau di dalam bola itu muatan listriknya sama dengan 0. Maka kuat medan listriknya akan ikut jadi sama dengan 0. Baru kuat medan listrik itu muncul ketika di permukaan bola, yaitu nanti E-nya sama dengan K/R², R-nya jadi jari. Kalau titik di luar permukaan bola, itu E-nya K/R², R-nya R kecil, di mana R kecil itu adalah jarak dari titik pusat bola ke titik di luar bola. Itu pembahasan tentang kuat medan listrik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang potensial listrik. Kalau potensial listrik itu pada titik di dalam bola dan sampai permukaan bola itu bernilai tetap. Dimana V-nya kan rumusnya K/R, R-nya R jari-jari. Baru nanti potensial pada titik di luar bola, V-nya K/R, R-nya adalah R kecil, dimana jarak dari titik pusat bola ke titik di luar bola. Nah, pertanyaannya, kenapa potensial pada titik di dalam bola sampai di permukaan bola itu bernilai tetap? Nah, ini penjelasannya. Karena di dalam bola itu kan muatannya sama dengan 0. Sedangkan F itu sama dengan Q dikalikan E. Maka F-nya jadi sama dengan 0. Kalau W itu sama dengan F kali R, F-nya sendiri adalah sama dengan 0. Jadi W-nya nanti sama dengan 0. Nah, kita punya hubungan antara E itu kan K/R², V itu K/R. Maka E-nya sendiri nanti kita akan dapat adalah V/R. Kalau kita pindah berarti V-nya sama dengan E dikalikan dengan R. E dikalikan dengan R itu sama saja dengan ininya bisa kita ganti, ini merupakan beda potensial. Jadi V yang ini bisa kita ganti dengan delta V. Delta V, maka W-nya kan sama dengan, karena W itu sama dengan Q dikalikan E dikalikan R, E dikalikan R-nya kita ganti dengan delta V atau beda potensial. Jadi W-nya adalah Q dikalikan dengan beda potensial. Tadi W-nya 0. W-nya sama dengan 0, maka nanti berarti beda potensialnya sama dengan 0. Sedangkan beda potensial adalah V2 min V1. Sama dengan 0 kan? Maka V2-nya sama dengan V1. Sama seperti kasus misalkan ada selisih kecepatannya sama dengan 0. Maka bagaimana dengan nilai kecepatan tersebut? Maka kecepatannya bernilai tetap. Sama juga dengan ini. Jadi kesimpulannya, V di daerah dalam bola sampai ke permukaan bola itu bernilai tetap. Tetapnya sebesar berapa? Sebesar K/R besar, R-nya adalah R jari-jari. Jadi, daerah di dalam bola sampai ke permukaan bola itu karena dia bernilai tetap, maka disebutnya daerah ekuipotensial. Ya, paham ya? Jadi yang ini, nanti ini disebutnya dengan daerah ekuipotensial. Baru di luar bola, V-nya berbanding terbalik dengan R, maka grafiknya seperti ini. Ya, itu adalah potensial pada konduktor bola berongga.
sekarang kita bahas di sini adalah potensial di antara dua plat sejajar. Ketika kita bahas tentang hukum Gauss, kan jumlah flux listrik itu sama dengan E dot A dikalikan sama dengan E dot A sama dengan Q per epsilon 0. A-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka E-nya jadinya adalah sama dengan Q per epsilon 0 dikalikan A. Kemarin kita juga sudah bahas Q per A itu biasa diganti dengan istilah rapat muatan. Maka jadi E-nya sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Karena Q-nya tetap, A-nya tetap, maka rapat muatannya tetap. Makanya kuat medan listrik di antara plat sejajar itu bernilai tetap, yaitu sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan potensial listrik di antara dua plat sejajarnya. Nah, potensial listrik itu didefinisikan E dikalikan dengan R. E-nya sendiri kan tadi Q per A epsilon 0. Atau ini kita ganti dengan rapat muatan. Nah, dikalikan dengan R. R itu apa? R itu adalah jarak antara titik yang potensialnya ditanyakan diukur dari plat yang awal, yang pertama. Maka di sini untuk di antara plat, maka V-nya nanti akan berbanding lurus dengan R jarak. Ya, jadi kalau misalkan ini D gitu, D-nya 10 cm, misalkan di sini ada R sama dengan 5 cm. Berapa potensialnya? Ya tinggal E dikalikan dengan yang 5 cm, jadi bukan yang 10. Nah, kalau R-nya 7, ya berarti nanti V sama dengan E dikalikan 7. Terus sampai ke yang R sama dengan D. Nah, ini. Makanya nanti di dalam plat itu nilai potensial listrik berbanding lurus dengan jarak, di mana jarak itu adalah diukur dari awal plat, seperti itu. Nah, ketika potensial listrik di sini, maka itu adalah potensial listrik yang paling maksimal. Nah, ini, maka sebesar berapa? Sebesar berarti rapat muatan dikalikan D per epsilon 0. Nah, untuk yang di luar plat gimana? Sama kasusnya ketika seperti pada bola konduktor yang di dalam bola. Kan kalau di luar bola E-nya sama dengan 0. Kalau E-nya sama dengan 0, maka V-nya adalah ekuipotensial. Sama kasusnya ini. Karena di sini E-nya sama dengan 0, maka ini adalah ekuipotensial. Sebesar berapa? Sama seperti yang di plat yang kedua ini, yaitu rapat muatan dikalikan D per epsilon 0. Ya, itu adalah pembahasan tentang potensial pada plat sejajar. Sekarang kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik, jadi kalau ada muatan muatan uji dipindahkan dari posisi 1 ke posisi 2 atau sebaliknya, maka nanti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi awal sama dengan energi akhir, atau energi di setiap posisi bernilai tetap. Yang namanya pembahasan energi berarti adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi nanti berarti EM1 sama dengan EM2, EM-nya sendiri adalah EP1 ditambah EK1, nanti berarti sama dengan EP2 ditambah EK2. Energi potensialnya sama dengan usaha, yaitu Q dikalikan potensial di posisi 1 ditambah yang ininya berarti energi kinetiknya setengah mv1 kuadrat sama dengan Q dikalikan potensial di posisi 2 ditambah dengan setengah mv2 kuadrat. Biasanya muatannya mula-mula diam, maka V1-nya dianggap 0. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi nanti kan Q V1 dikurangi Q V2. Keluarkan Q-nya, maka jadi Q kurung buka V1 min V2. V1 min V2 itu biasa terkenal dengan beda potensial ini. Sama dengan setengah MV, V yang ini adalah V2 kuadrat. Biasanya ada yang ditanya muatan, ada yang ditanya beda potensial, ada yang ditanya kecepatan.
Maka kalau yang ditanya kecepatan, maka V sama dengan, ini pindahkan semua jadi akar 2Q dikalikan beda potensial per M. Itu saja materi tentang potensial listrik dan hukum kekalahan energi pada kasus muatan listrik. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datang dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.